Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, baik, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai kegiatan kita konseling kelompok yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan agama kita masing-masing. Nah, di sini Bapak ingin meminta kepada Ananda sekalian, siapa yang ingin memimpin doa? Izin Pak, saya memimpin doa. Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih ya Ananda sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan doa tadi, semua kegiatan kita diberkahi dan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Oke, baik. Ananda sekalian, sebelum kita memulai, Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, biar kita semakin akrab. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Biar perjalanan konseling kita semakin akrab, semakin nyaman, kita bisa kenalan terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan, nama Bapak Rizky Al-Akbar Irawan, bisa dipanggil Pak Rizky ataupun Pak Akbar, dan senyamannya dari anak-anak sekalian. Jadi di sini Bapak ditugaskan menjadi ketua kelompok ya, seperti itu, menjadi pemandu dari proses konseling kelompok kita pada kegiatan pagi hari ini. Nah, jadi itu perkenalan singkat dari Bapak. Nah, sebelum kita lanjut lagi, anak-anak silahkan nih nanti perkenalkan diri dan juga sebutkan nama dan asal kelasnya agar kita semakin akrab. Oke, baik, siapa yang ingin memulai duluan? Oke, silahkan. Oke Pak, perkenalkan nama saya Salbia, saya dari kelas keagamaan Bapak. Halo Sabia. Oke baik Bapak, perkenalkan saya Devriani, saya dari IPS 1. Halo Devriani. Halo semuanya, saya Amelia, saya IPS 2. Halo Amel. Perkenalkan, saya Syara Marza, biasa dipanggil Lisa, saya dari IPA 3 Pak. Halo Lisa. Halo semuanya, Anyo, perkenalkan nama saya Trianita dari IPA 5. Halo Ria. Perkenalkan Bapak dan semuanya, saya Riri dari IPA 7. Halo Riri. Oke, semuanya sudah perkenalan ya. Di sini Bapak ingin mencoba untuk kita saling mengingat nama yang satu dengan yang lain. Jadi nanti Bapak akan menunjuk misalkan kepada Ananda Lisa. Nah, nanti Ananda Lisa diam saja, nggak usah sebutkan nama yang lain, tapi sebutkan nama yang Bapak tunjuk. Paham semuanya? Paham. Oke, coba. Sabia. Oke, kalau yang ini, Ria. kalau yang itu. Amel. Oke, semuanya sudah saling kenal ya? Kenal Bapak. Oke, baik. Di sini anak-anak sudah pernah mengikuti proses konseling kelompok sebelumnya? Belum Pak. Ada yang paham ataupun pernah mengetahui apa sih yang dinamakan dengan konseling kelompok? Belum Pak. Oke, belum paham, belum pernah ikut dan juga belum mengerti ya apa sih dari yang dinamakan konseling kelompok. Nah, jadi Bapak untuk izin menjelaskan boleh? Boleh Pak. Oke, jadi konseling kelompok itu merupakan suatu proses di mana kita berdiskusi bersama. Kita kumpul bareng, kayak gini kita kan kumpul nih ya. Saling nanti kita di dalamnya ada berdiskusi, juga saling memberikan pendapat, menyampaikan saran, masukan dan lain sebagainya. Yang dimana tujuannya itu adalah untuk menyelesaikan dari permasalahan-permasalahan yang ada di antara kita seperti itu. Permasalahan-permasalahan yang ada di anggota kelompok. Misalkan nanti kita akan membahas permasalahan dari Ananda Salbia atau dari Ananda Lisa atau Ananda Tria dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini nanti kita bisa untuk saling memberikan pendapat seperti itu. Paham semuanya? Paham Pak. Oke. Selain daripada itu, dalam konseling kelompok itu ada beberapa hal yang perlu Ananda sekalian perhatikan. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tentang kerahasiaan. Jadi ketika kita melaksanakan konseling kelompok, nanti kan ada nih suatu permasalahan yang kita bahas. Nah, Ananda silakan mendengarkan, menyimak, juga bahkan memberikan pendapat juga sangat diperbolehkan.
Tetapi ingat, tidak ada yang boleh membocorkan informasi apapun, sekecil apapun yang ada di dalam ini kepada pihak luar tanpa adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan, seperti itu. Terus juga nanti ketika Ananda bercerita, silahkan bercerita itu seterbuka mungkin gitu ya. Silahkan nanti ceritanya santai saja gitu, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Karena kan kita juga sudah berjanji, sudah komitmen ya tadi untuk tidak menyebarkan informasi yang ada. Jadi silakan bercerita dengan leluasa tanpa ada tekanan sedikit pun, sehingga kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahannya dengan lebih baik seperti itu. Nah, Nanda juga tidak ada paksaan di sini untuk bercerita, memberikan pendapat dan lain sebagainya. Jadi yang terpenting adalah kita tetap memperhatikan norma-norma yang ada ketika menyampaikan pendapat. Silahkan sampaikan dengan bahasa yang baik seperti itu. Paham semuanya? Paham. Oke, baik. Setelah itu, sebelum kita lanjut lagi nih, kita akan janji terlebih dahulu sebagai bentuk komitmen kita nih, agar kita sama-sama menjaga rahasia yang ada dari kegiatan kita. Semuanya siap? Siap, Pak. Oke, nanti Ananda silakan mengikuti setelah Bapak ya. Iya. Oke, silakan angkat jari kelingking sebelah kanannya nih sebagai bentuk janji kita bersama ya. Oke, saya berjanji Saya berjanji tidak akan membocorkan ataupun menyebarkan informasi tidak akan membocorkan ataupun menyebarkan informasi yang ada di dalam forum ini yang ada di dalam forum ini tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan tanpa adanya persetujuan dari pihak yang bersangkutan kepada pihak manapun. kepada pihak manapun. Jika saya melanggar, Jika saya melanggar, saya siap dikenakan sanksi. saya siap dikenakan sanksi. Oke, terima kasih ya semuanya. Jadi kita sudah berkomitmen bersama, berjanji untuk saling menjaga rahasia yang ada di dalam forum ini. Oke anak-anak sekalian, jadi sebelum kita melanjutkan masuk ke tahap-tahap berikutnya, di sini kita akan menentukan waktu dulu nih, atau durasi. Berapa lama sih kita akan melaksanakan proses konseling kelompok kita pada pagi hari ini? Oke, di sini anak-anak ada yang ingin mengopsikan berapa lama kita akan melaksanakan konseling? Saya, Pak. Oke, silakan. Gimana kalau 45 menit, Pak? Oke, 45 menit ya, kita tampung opsi pertama. Selanjutnya ada lagi yang ingin mengopsikan? Oh, Pak, kalau menurut Lisa gimana kalau 40 menit, Pak? Oke, 40 menit ya dari Lisa. Oke, yang lain bagaimana nih? Oke, Kak Sabia. Salbia mungkin setuju sama pendapat Lisa, Pak. 40 menit. 40 menit. Oke, Kalau saya sepakat juga 40 menit, Pak. 40 menit ya. Iya, Pak. Saya juga sepakat, Pak, seperti teman-teman yang lain 40 menit. 40 menit kalau. Saya mengikuti suara terbanyak, Pak, ada 40 menit. Oke, baik. Jadi setelah kita lihat mungkin di sini anak-anak sekalian banyak yang menyuarakan 40 menit. Bagaimana Apakah sepakat kalau kita laksanakan selama 40 menit? Sepakat. Oke, jadi proses konseling kelompok kita akan dilaksanakan selama 40 menit. Oke, itulah tadi ya anak-anak sekalian, kita sudah menyepakati. Nah, sekarang sepertinya kalau Bapak lihat kayaknya udah pada jenuh nih ya. Udah mulai lesu gitu ya. Udah mulai kayak loyo untuk mengikuti kegiatan. Mungkin sebelum kita memasuki tahap inti kita, biar makin semangat, kita ice breaking terlebih dahulu nih, biar semangat lagi. Oke, kira-kira ada nggak nih yang punya ice breaking dan ingin menampilkan biar kita semakin semangat untuk kegiatan pagi hari ini? Saya, Pak. Oh, oke, boleh nih, Kak Tria. Saya, Pak. Oke, Saya- boleh, gimana tuh? Teman-teman tahu nggak yang gulung-gulung bertepuk tangan gitu? Belum tahu. Nggak tahu. Ya, buka tutup ya. Buka tutup. Gimana tuh, boleh dicontohin nggak? Kan gini ya teman-teman, buka tutup, Buka tutup. buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum, hihi. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Oh. Oke, boleh. Semuanya sudah paham? Paham. Ayo, boleh tuh Ananda Tria yang tadi pimpin ya. Oh, baik, Pak. Duduk aja ya, Pak ya. Iya, duduk aja nggak apa. Oke teman-teman, ayo
ready? Ready. Semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Haha. Oke. Oke, baik. Terima kasih ya tadi Ananda Tria sudah memimpin ice breaking kita sehingga semuanya kalau Bapak lihat udah semakin semangat ya. Masih. Oke, terima kasih ya Ananda Tria tadi sudah memimpin dari proses ice breaking kita sehingga ini teman-teman yang tadi Bapak lihat masih lesu, kayak kurang semangat. Sekarang udah semakin semangat nih kayaknya. Sudah yang tadi mungkin padanya yang dari ya sudah pada tegak semuanya. Udah semangat untuk mengikuti proses konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Oke, jadi kita sudah siap ya semuanya untuk ikuti proses konseling kelompok? Siap. Oke, jadi kita sebelum membahas permasalahan yang akan kita bahas, Bapak ingin menanyakan dulu nih, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas. Sebelum itu, yuk kita sama-sama memberikan permasalahan apa sih yang sedang kita hadapi sekarang. Oke, siapa yang ingin bercerita pertama kali? Saya Pak. Oke, Ananda silahkan. Kalau aku sih cuman kangen rumah aja Pak. Jadi kalau buat tugas itu tidak fokus. Oke, homesick gitu ya, jadi kangen dengan Iya, Pak. keadaan-keadaan yang ada di rumah. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Pak. Oke, silahkan. Kalau masalah dari hidup saat ini tuh Pak, mungkin masih canggung dengan teman Pak, karena masih baru. Oke, benar sekali. Jadi memang masih ada kayak masa-masa di mana kita harus menyesuaikan ya, tidak langsung merasa nyaman dengan orang baru seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bercerita? Saya Pak. Oke, silakan Ananda. Kalau saya kayak lupa makan Pak, karena kegiatan dan tugas itu jadi, makanya nanti jadi membuat lupa makan. Oh, jadi kayak kurang bisa manajemen waktu seperti itu ya, sehingga waktu makan malah kepake untuk kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Oke, yang lain bagaimana? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau saya sering lupa naruh barang Pak, sering kehilangan barang. Oke, sering kehilangan barang ya semenjak tinggal di asrama, jadi kayak iya, suka naruh sembarangan. Mungkin karena di rumah dulu itu tidak seluas dengan yang ada di asrama seperti itu. Oke, yang lain bagaimana nih? Saya Pak. Oke, yang dari Saya susah memanajemen waktu antara tugas dan kegiatan Pak. Oke, benar-benar. Jadi permasalahannya kayak susah nih ya. Dimana kadang ada tugas, dimana kegiatan juga padat seperti itu. Jadi kurang bisa. Tabrakan, Pak. Iya, sering terjadi tabrakan sehingga harus mengorbankan salah satu seperti Ya, itu. ya. Oke, Nanda Salbia bagaimana nih? Kalau Salvia sendiri lumayan mencakup semuanya Bapak. Terkadang juga kangen rumah, terus juga sulit fokus untuk belajar. Terus juga teman-teman kamar Salvia tuh karena belum terlalu deket, terus mereka juga kadang suka ribut, jadi Salvia jadi nggak fokus belajar. Oke, baik. Jadi permasalahan Salbia ini kayaknya lebih kompleks gitu ya. Jadi mencakup dari permasalahan manajemen waktu, dari yang canggung, terus juga waktu yang bertabrakan, yang kangen orang tua dan lain sebagainya. Jadi permasalahan teman-teman semua kayaknya ada di Salbia gitu ya. Bagaimana kalau misalkan pada kesempatan kali ini kita membahas permasalahan Kak Salbia dulu nih? Sepakat ya semuanya ya? Oke, jadi yang lain tenang saja. Nanti kita ada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan Ananda sekalian secara bergantian. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan yang dihadapi oleh Ananda Salbia. Oke, semuanya sepakat? Sepakat Pak. Oke, baik. Jadi tadi kesepakatan kita akan membahas mengenai permasalahan dari Ananda Salbia ya. Oke, Ananda Salbia boleh ceritakan lebih dalam lagi bagaimana permasalahan yang sedang Ananda hadapi. Oke, baik, terima kasih Bapak. Jadi kami itu kan sekarang kelas 10 itu kan lagi di asrama. Nah, kami di asrama itu kamarnya tuh nggak sesuai dengan yang kita mau. Jadi kayak semasuknya gitu. Nah, jadi Salbia tuh sejak di asrama ini tuh sering ngerasa kangen rumah, terus juga Salbia merasa agak kesulitan untuk beradaptasi.
Terus juga karena Salbia itu kan teman sekelasnya itu kan mencar di kamar asrama itu. Nah jadi nggak ada yang sekamar sama Salbia. Nah terus tuh teman Salbia itu juga ada yang sekelas gitu. Nah jadi mereka tuh akrab gitu kan. Nah sedangkan Salbia itu nggak punya teman. Terus juga mereka kadang kalau malam tuh suka cerita tengah malam. Nah Salbia itu kalau misalnya mau ngerjain tugas terganggu sama mereka karena mereka ribut gitu kan. Nah jadi Salbia terganggu. Terus jadi Salbia memutuskan untuk nanti aja ngerjain tugasnya. Jadi Salbia suka kayak nunda tugas gitu. Oke, baik. Makasih ya Salbia sudah menceritakan mengenai permasalahannya. Di sini Bapak paham mengenai yang Salbia ceritakan. Kita masuk dalam lingkungan baru dengan orang-orang baru. Di situ memang terkadang kita membutuhkan adaptasi ya, membutuhkan penyesuaian sehingga ya terkadang banyak timbul permasalahan-permasalahan seperti yang Salbia sampaikan tadi, permasalahan mengenai ketidaknyamanan, terus juga terganggu dengan kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan yang Salbia inginkan seperti itu. Mungkin tapi Salbia nggak sendiri kok itu. Teman-teman yang lain juga mungkin merasakan hal-hal yang sama dengan yang Salbia rasakan tadi. Nah di sini teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lebih dalam mengenai permasalahan yang sedang Salbia hadapi. Bapak persilahkan. Izin Bapak, Oke silakan. izin bertanya kepada Salbia. Nah kalau menurut Salbia, bagaimana perasaan Salbia itu muncul ketika berhadapan dengan masalah tersebut? Perasaannya ya sedih karena kalau lihat orang lain tuh punya teman di kamar gitu kan, terus mereka juga akrab, sedangkan Salbia tuh nggak punya teman. Terus tuh juga kadang sedih, kangen rumah gitu, kayak kenapa nggak di rumah aja, kan kalau di rumah kan bisa bebas, sedangkan kalau di asrama kan ada kayak peraturan-peraturan yang harus ditaati gitu. Oke baik. Jadi Anda Salbia kayak merasakan sedih lah seperti itu ya, rindu dengan hal-hal yang biasa dilakukan seperti itu. Nah di sini hal seperti apa sih yang menyebabkan Salbia itu merasakan hal itu seperti itu? Salbia itu ya itu tadi Pak, kalau misalnya lihat teman sekamar Salbia itu kan mereka tuh sekelas. Nah jadi Salbia itu kayak kadang diajak, kadang enggak karena mereka udah akrab duluan gitu. Jadi Salbia itu kadang ditinggal. Terus tuh kalau mereka cerita ya mereka cerita berdua aja gitu kan. Kebetulan kami itu sekamar itu bertiga karena kamarnya cukup kecil gitu kan. Nah jadi kalau misalnya mereka cerita Salbia itu kadang nggak diajak. Terus kalau mereka ribut sampai tengah malam cerita Salbia jadi kayak tidur tuh terganggu, mau ngerjain tugas tuh terganggu. Apalagi kalau lagi capek pulang sekolah, niatnya mau istirahat, tapi malah mereka tuh sibuk sama kesibukan mereka. Oke baik. Izin. Bagaimana Anda Mel? Kalau misalnya Salbia nggak diajak sama temannya, Salbia mengikuti nggak? Misal Salbia yang mulai duluan dengan teman. Kalau aku sih jarang ya, karena aku lumayan sulit untuk sama orang baru gitu. Terus juga mereka kadang ngajakin, kadang enggak. Tapi aku kayak karena mereka berdua aja, jadi takutnya aku tuh ganggu mereka gitu loh. Oke jadi Bapak paham nih. Jadi Salbia tuh kayak merasa bahwa kita itu kayak nggak diajak seperti itu ya, sehingga ya kita memutuskan diri untuk tidak ikut dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman sekamar tersebut ya. Bapak emang tahu bagaimana hal itu mengganggu Salbia, merasa seperti terasingkan, seperti tidak ada teman dan lain sebagainya. Tapi jangan khawatir, sebenarnya mungkin saja ketika Salbia nanti mencoba untuk bercerita ataupun mulai bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, Salbia bisa menemukan kenyamanan di situ. Bertanya Pak, biar aku mau bertanya, apa yang membuat kamu itu merasa terganggu ketika kamu merasakan kesulitan dalam beradaptasi itu? Yang merasa terganggu tuh yang pasti sedih ya, terus juga merasa terganggu kalau misalnya lagi belajar gitu, kalau mereka lagi kayak cerita-cerita, karena aku nggak diajakin, jadi kan aku berusaha menyibukkan diri untuk misalnya bikin tugas ataupun
ngapain gitu kan. Tapi kadang aku juga merasa terganggu kalau misalnya mereka suaranya tuh agak terlalu keras gitu, jadi aku agak sulit fokus untuk ngerjain tugas. Oke, jadi Ananda Salbia ini permasalahan seperti susah dalam mengerjakan tugas, terus juga kayak kangen itu, apakah benar kalau Bapak lihat dari cerita Ananda Salbia tadi itu berawal dari kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman kamar Ananda Salbia? Mungkin bisa selalu dijawab iya kali Pak, karena kayak karena nggak ada teman jadi aku merasa kesepian. Terus juga pas teman-teman lagi ngomong kayak gitu cerita aku kan nggak diajak. Terus aku berusaha bikin tugas tapi ternyata suara mereka tuh mengganggu aku. Oke, Bapak paham ya dengan yang Ananda Salbia rasakan ya, kayak kita merasa bahwa kita itu sendirian padahal ada orang lain di sekitaran kita seperti itu ya. Saya Bapak merasakan juga yang Ananda Salbia rasakan. Oke, tadi Ananda Lisa silakan. Izin Pak mau bertanya kepada Salbia, kalau misal waktu Salbia nggak diajak bercerita atau main sama teman-temannya Salbia itu ngapain? Ya aku ngerjain tugas atau aku baca-baca buku yang ada ataupun lihat-lihat hafalan, kan biasanya terhafalan kan. Oke, baik, Ananda yang lain ingin bertanya silakan. Ini Salbia, saya ingin bertanya, kan tadi Salbia sulit berinteraksi dengan teman. Nah, hal itu bisa membuat berdampak di sekitar kegiatan Salbia? Kalau di kelas itu enggak sih, karena kan ada teman-teman yang udah sekelas gitu kan. Tapi kalau di asrama itu lumayan berdampak karena jadinya aku sering sendiri. Kalau misalnya ke masjid itu sendiri, kalau misalnya mau makan tuh sendiri. Biasanya kan yang lain tuh bareng sama teman-teman, tapi aku tuh sendiri gitu. Oke, jadi Ananda Salbia, kalau misalkan ada daripada teman-teman Ananda Salbia yang merasakan bahwa Ananda itu kurang nyaman dengan kondisi tersebut, apakah kedua teman tersebut tahu tentang hal itu atau memang Ananda Salbia masih memendam sendiri mengenai hal itu? Kayaknya sih nggak tahu ya Pak, sejauh ini Salbia masih mendem sendiri aja. Oke, oke, yang lain Ananda ada yang ingin bertanya lagi pada Ananda Salbia? Oke, Ririn, silakan. Salbia kan tadi bilang kalau misalnya hal yang membuat terganggu itu Salbia merasakan sedih. Nah, kalau misalnya mereka lagi cerita nih, kan kalau mereka lagi cerita, Salbia menunda tugas kan. Nah, jadi Salbia merasa sedih kan. Nah, apa yang Salbia lakukan kecuali mengerjakan tugas itu ketika merasakan sedih? Aku biasanya sih kadang keluar kamar sebentar gitu kan. Terus tuh balik lagi ke kamar kalau misalnya mereka masih kayak nggak sama bapakku atau nggak nanyain aku dari mana, aku langsung ke kasur aja gitu, pura-pura tidur. Oke, jadi hal itu memang sangat mengganggu bagi Salbia dalam menjalani aktivitas sehari-hari, atau memang ada hal lain nih yang membuat Ananda Salbia itu menjadi terganggu dalam proses kehidupan sehari-hari? Lumayan mengganggu sih Pak, karena kan kalau misalnya mereka malam-malam cerita gitu kan sampai tengah malam, agak sulit gitu tidurnya karena kan banyak suara, terus jadi nggak nyaman tidurnya. Terus kalau misalnya lagi mau nugas terus mereka suaranya lumayan keras, jadi kan Salbia tuh nggak fokus ngerjain tugasnya. Oke, Ananda Amel silakan. Izin, kalau begitu Salbia boleh ajak cerita dengan temannya, kasih tahu baik-baik. Kan kalian satu kamar. Kalau ajak cerita tuh mungkin Salbia agak canggung ya, karena bingung gitu, karena kan mereka temenan sedangkan Salbia sendirian, jadi kayak apa ya yang mau dibahas, apa ya yang mau diceritain. Oke, Bapak paham ya, kayaknya dari yang sudah Ananda Salbia ceritakan itu kayak berat banget sudah ya, bahwa kita merasakan hal yang memang dalam kondisi sulit ya, seperti Salbia sekarang itu kayak
kita itu punya teman tapi serasa nggak punya teman seperti itu. Bapak paham akan hal itu, dan juga di sini teman-teman ada nggak yang ingin bertanya bagaimana Salbia dalam menjalani ataupun permasalahan-permasalahan apa sih yang memang mengganjal di hati Kak Salbia? Adakah permasalahan lain seperti itu? Teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya Pak. Oke, silakan. Kalau begitu, saya juga paham dengan perasaannya Salbia. Saya juga seperti itu. Nah, kalau menurut saya, Salbia bisa mengikuti cara saya, Pak. Kalau misalnya saya lagi kesepian atau saya sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, saya bisa mencari kesibukan. Misalnya seperti saya ke taman asrama untuk menghafal hafalan tadi, ataupun saya juga bisa mengajak teman yang lain. Jadi Salbia bisa mengikuti hal seperti yang saya lakukan. Oke, jadi itu saran dari Kak Amel. Karena Kak Amel dulu mungkin pernah merasakan bagaimana posisi yang Kak Salbia rasakan. Jadi Kak Salbia nggak usah khawatir bahwa Kak Salbia itu nggak sendirian seperti itu loh. Teman-teman yang lain juga mungkin pernah berada pada posisi itu, bahwa ya memang kami tahu posisi itu tidak mengenakan, tapi yakinlah pasti kita akan bisa melalui semua tantangan tersebut. Nah, Kak Salbia ada nggak nih yang cerita-cerita yang ingin disampaikan yang masih mengganjal? Karena bisa jadi bukan hanya permasalahan itu yang menjadi momok dari permasalahan dalam kehidupan sehari-hari Ananda Salbia. Kalau ada cerita lain boleh diceritakan di sini biar kita bisa sama-sama memberikan saran dan masukan seperti itu. Dari Salbia Pak, Salbia kan lumayan sulit ya untuk berbicara ke teman, terus kalau mau minta tolong dan sebagainya gitu. Nah, teman-teman ada nggak kayak cara atau saran gitu buat Salbia kalau misalnya mau ajak teman kayak yang Amel tadi bilang ke taman gitu, jalan-jalan sama teman, ada nggak saran? Soalnya Salbia tuh lumayan sulit gitu ngajakin, takut ditolak, takut temennya nggak mau kayak gitu. Silakan, bisa. Izin ya, Salbia. Kalau waktu itu aku kan waktu awal-awal tuh aku juga gak terlalu dekat sama teman-teman sekamar aku. Nah, jadi aku waktu itu bawain donat tuh buat ke teman-teman, nawarin gitu. Habis itu mulailah ngobrol kecil-kecil. Terus besoknya mereka mulai ngajak aku ngomong gitu. Mungkin Salbia bisa coba. Oke, jadi itu Kak Salbia saran dari Kak Lisa mengenai tips ya yang bisa mungkin Ananda Salbia lakukan. Jika memang tidak bisa dilakukan, mungkin Ananda Salbia bisa memodifikasi ataupun mengembangkan bagaimana. Kalau dari Ananda Salbia sendiri, bagaimana nih cara ataupun langkah yang sudah dilakukan ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti itu? Cara yang biasanya Salbia lakukan sih, kalau misalnya teman-teman lagi ribut gitu ya Kak, biasanya ya Salbia melarikan diri gitu ke taman atau ke lihat-lihat kamar-kamar lain, atau di lorong-lorong gitu, atau jalan-jalan aja sih Pak, biar Salbia tuh nggak merasa kesepian. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, Salbia merasakan lebih nyaman, lebih tenang, atau itu hanya sekedar seperti perlarian aja, kayak ketika udah pulang ke kamar lagi ya udah kembali lagi rasa itu gitu. Lebih ke pelarian sih Pak. Jadi kalau misalnya aku balik ke kamar tuh kayak jadinya sedih lagi, kayak terasa sepi lagi gitu. Oke, baik. Jadi Ananda Salbia itu melakukan hal-hal itu berarti bukan seperti mengobati yang bersifat jangka panjang seperti itu ya. Dengan melakukan hal itu bisa mengikis rasa itu yang awalnya mungkin dari 8 bisa menjadi 7, 6 hingga habis seperti itu. Bukan seperti itu, hanya saja mungkin seperti untuk menghilangkan sejenak ya, bukan berarti itu. Nah, Ananda Salbia ada nggak nih rencana hal apa sih yang dirasa bisa untuk membuat Ananda Salbia itu baik-baik saja dalam keadaan seperti itu? Kalau Salbia sih mungkin mengikuti saran dari Lisa tadi, katanya kan dia suka bawain temennya. Mungkin Salbia nanti kalau seandainya ada izin pulang, mau sih nanti bawain teman makanan atau oleh-oleh gitu kan dari rumah, siapa tahu mereka Salbia bisa berinteraksi dengan mereka, terus mereka juga mau ajakin
Oke, baik. Salbia, kalau misalkan di sini kita mendengarkan saran-saran dan masukan dari teman-teman sekalian, kira-kira Ananda Salbia berkenan nggak? Boleh ya? Oke, siapa nih yang ingin memberikan saran atau masukan? Oke. Pak, kalau misalnya ini mau bertanya mengenai permasalahannya kembali, boleh nggak? Boleh Kak Salbia? Oke, silakan. Salbia, ini mau tanya kan tadi Salbia bilang Salbia di kelasnya itu ada teman. Dia di asrama juga kan. Nah, apakah Salbia itu misalnya kalau balik dari kelas itu bareng sama mereka ke kamarnya atau mungkin pernah menjadi bercerita kepada mereka atau bagaimana? Kalau pulang sih kadang ya sama teman, tapi kan karena gedung kamarnya beda, jadi kayak ya balik ke kamarnya sendiri lagi gitu. Terus juga kalau misalnya cerita ke teman itu jarang sih, karena biasanya Salbia ketemu sendiri. Terus ada mungkin 1 atau 2 orang teman dekat, tapi itu juga Salbia nggak cerita. Oke, Izin bertanya lagi. Nah, berarti selama Salbia memendam permasalahan itu, Salbia tidak ada bercerita ke teman lain atau telepon orang tua, tidak ada? Sejauh ini tuh nggak ada, karena kan di asrama nggak boleh ya main HP. Itu juga dijatahin gitu kan sama ustazanya. Jadi Salbia kadang ya diam aja atau kadang tulis di buku gitu kadang-kadang. Jadi Anda ingin bertanya tadi? Berarti, boleh Pak? Oh, silakan. Berarti kalau misalkan ingin bercerita dengan orang lain itu melalui misalkan dengan orang tua kan tadi tidak boleh megang HP ya, berarti melalui surat begitu. Terus suratnya itu dibagaimanakan kalau misalkan dia lagi cerita? Kalau di asrama tuh kan kadang ada kiriman ya, terus juga kalau misalnya mau ngebalikin barang itu boleh. Jadi kadang nitipin surat ke orang tua ya, kayak kalau ibarat kata sekarang tuh live update aja lah, apa lagi ngapain atau lagi apa. Tapi kalau misalnya masalah Salbia sulit beradaptasi itu Salbia belum cerita sih, karena takut orang tua jadi kepikiran sama Salbia gitu sih. Oke, baik, aku paham maksudnya. Boleh, Ananda Ririn, silakan. Tadi kalau Salbia bilang kalau Salbia itu ceritanya lewat di buku, berarti Salbia mempunyai diary kan? Nah, apakah setelah Salbia itu menuliskan di buku itu menceritakan apa yang Salbia rasakan, apakah perasaan itu sedikit tenang atau sama saja? Kalau untuk diary spesifik yang Salbia tulis setiap hari itu enggak juga. Tapi kadang kalau misalnya menulis surat buat orang tua ataupun kayak lagi pengen nulis gitu ya Salbia tulis aja. Kalau perasaan lega ya kadang lega sih beberapa kali gitu, tapi kayak ya rasanya sepi lagi. Oke, baik, Bapak paham nih dari kondisi yang Salbia ceritakan tadi ya. Tapi di sini Bapak izin bertanya boleh? Nah, jadi di sini kan memang kita itu terkadang sama namanya juga manusia gitu ya. Terkadang kita butuh teman untuk cerita, untuk curhat, juga untuk mendengarkan keluh kesah kita seperti itu, untuk meminta pendapat dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mengapa Ananda Salbia itu tidak mencoba menceritakan kepada teman yang Ananda Salbia anggap sebagai teman dekat seperti itu? Mungkin nanti bakal timbul rasa lebih tenang, lebih lega, atau ada hal-hal tertentu yang membuat Anda Salbia tidak bercerita terhadap permasalahan kepada temannya? Salbia kalau nggak cerita tuh sama temen tuh mungkin takutnya nanti teman kayak ngejudge Salbia gitu. Terus tuh nanti juga takutnya temen tuh nggak nyaman kalau dengerin cerita Salbia terus. Terus juga takut nanti kayak disebar-sebar. Yang lain ada yang ingin bertanya kepada Salbia lagi? Oke, Kak Amin. Ya, saya hanya sedikit menambahkan ya Pak. Memang benar seperti itu perasaannya. Saya juga merasakan tadi kan. Tapi tidak apa-apa, Salbia coba aja kayak mulai bercerita, atau bahkan Salbia mulai mendekati diri saja, walaupun mereka tidak mendekati, tapi Salbia yang duluan itu tidak apa-apa. Oke, di sini Bapak paham kok yang Salbia rasakan, kayak ya kita tuh ingin bercerita tapi kita belum pernah melakukan hal itu. Kayak kita ingin melakukan sesuatu tapi kita belum pernah mencobanya seperti itu.
Tapi memang kita sebagai manusia, sebagai individu itu di sini kita banyak yang namanya membutuhkan tempat untuk bersandar gitu ya. Bisa itu bercerita, juga bisa kita minta pendapat, saran, masukan. Nah, kalau misalkan Ananda Salbia belum mencoba untuk bercerita, mungkin Ananda Salbia bisa nih untuk coba ceritakan kepada temannya, atau kalau memang Ananda Salbia belum merasa percaya, yakin terhadap teman, akan menjaga kerahasiaan, Ananda Salbia nanti bisa melalui tulisan-tulisan. Tadi kan Ananda Salbia menyampaikan ketika menulis merasakan kayak lebih tenang, lebih lega. Kan berarti di situ Ananda butuh yang namanya tempat untuk mencurahkan isi hati Ananda Salbia gitu. Jadi Ananda boleh tuh untuk mencoba mencari teman yang memang sangat dipercaya, atau kalau memang belum bisa cerita, bisa diungkapkan melalui tulisan seperti itu. Oke, Ananda, teman yang lain ada yang bertanya? Iya Pak, kayak lebih menguatkan soal dia. Sebenarnya ya dia nggak seserem itu kok pertemanan. Kalau misalnya kita memilih teman yang tepat dan jangan oversharing juga, jadi kita masih bisa bercerita gitu. Bisa dicoba ya nanti ya. Mungkin Salbia mau sih coba nanti lebih terbuka juga sama teman-teman dekat Salbia. Mungkin dengan Salbia cerita juga perasaannya tuh lebih lega, terus juga berasa ada yang dukung. Oke, nanti juga Salbia kalau emang misalkan ingin bercerita nggak usah takut kok gitu ya, karena di sini juga ya mungkin misalkan mau bercerita kepada guru BK ataupun kepada teman-teman yang lain itu nggak perlu takut. Yang pasti nanti Salbia tidak menceritakan itu pada orang yang tidak Salbia percaya gitu, orang yang tidak amanah. Jadi kita bisa bercerita tetapi tetap perhatikan siapa sih yang kita ajak bercerita seperti itu kan. Karena memang terkadang yang Ananda Salbia sampaikan itu ada yang terjadi seperti itu, tapi kan tidak semua gitu. Jadi ketika kita yang bercerita pada orang yang tepat, maka yakinlah di situ kita akan lebih lega, kita akan lebih nyaman. Bahkan kita yang awalnya masih suntuk, bosen, itu ketika kita bercerita kita bisa lebih semangat seperti itu Ananda Salbia. Oke, kira-kira dari beberapa saran, masukan, dan juga cerita yang sudah Ananda Salbia sampaikan, hal apa nih yang rencana Ananda Salbia akan lakukan ke depannya? Kalau dari Salbia sendiri, dari saran teman-teman tadi, Salbia mau mencoba saran lebih mendekatkan diri sama teman, kayak kalau misalnya lagi pulang, terus bawain makanan, bawain barang, atau hal yang bisa bareng-bareng gitu makannya kan, kayak sharing, terus juga nanti sedikit cerita-cerita, terus juga Salbia mau lebih sedikit terbuka sama teman-teman lain, biar Salbia tuh nggak mendem semuanya sendiri. Mungkin juga Salbia mau cerita ke orang tua Salbia. Iya, benar yang Salbia sampaikan tadi ya, kita bercerita bukan berarti kita itu lemah seperti itu ya. Kita bercerita memang karena kita butuh untuk menyampaikan isi hati kita, terus juga meluapkan lah seperti itu ya. Tetapi kan kita meluapkannya bukan dengan hal-hal yang negatif. Kita menyampaikan, menyalurkan energi negatif yang ada dalam diri kita itu agar kesehatan mental kita, juga keseharian kita itu dapat berjalan dengan aman, lancar, tenang seperti itu. Jadi Ananda Salbia tetap semangat. Langkah-langkah yang Ananda Salbia pilih tadi itu sudah bagus ya, sudah ada tujuan yang ingin dicapai. Karena yakinlah yang Ananda hadapi sekarang itu tidak akan selamanya. Ketika Ananda ingin berubah, ada niat dan juga memiliki motivasi yang besar, maka hal itu pasti akan terlewati dengan mudah seperti itu. Oke, bagaimana Ananda Salbia setelah bercerita, juga mendengarkan masukan, rasa dari keadaan yang Ananda Salbia rasakan sekarang? Setelah cerita tadi, Salbia agak sedikit lega sih Pak. Jadi kayak punya saran-saran baru, punya cara-cara baru biar Salbia itu lebih mendekatkan diri juga, terus lebih terbuka. Jadi Salbia tuh nggak merasa kesepian, terus juga jadinya nggak homesick gitu kan. Jadi kalau misalnya udah nyaman di asrama, jadinya nggak selalu kangen rumah, terus juga bisa fokus juga belajarnya, karena mungkin Salbia juga mau coba nanti ngerjain tugasnya mungkin di luar kamar, terus juga teman-teman lain gitu. Oke, berarti permasalahan Salbia tadi itu berfokusnya hanya kepada
kesusahan dalam beradaptasi saja ya, tidak ada permasalahan yang lain. Oke, yakin jadi ketika nanti Salbia bisa untuk mengatasi dari permasalahan tentang kesulitan dalam beradaptasi tadi, semua permasalahan Salbia pasti akan bisa teratasi seperti itu. Oke, teman-teman yang lain ada yang ingin memberikan saran ataupun masukan dan semangat pada Salbia? Oke, silakan. Kan aku izin ya Pak, kan aku kan juga dulu pernah kasus seperti Salbia tadi, terus akhirnya kirim donat dibagi bersama teman-teman itu. Nah, untuk Salbia itu sebenarnya wajar kok kalau misalnya kayak ngerasa canggung, ngerasa nggak deket sama orang, tapi kalau Salbia mau, pasti nanti Salbia bisa berteman sama teman-teman sekamar yang Salbia. Semangat! Oke, pokoknya semangat ya untuk Salbia. Pokoknya nanti Salbia kalau ingin cerita sama teman-teman di sini, kita siap ya untuk mendengarkan. Jadi nanti Salbia nggak usah takut gitu, cerita aja sama kami yang ada di sini. Atau nanti jikalau memang ada misalkan ingin cerita sama Lisa atau sama Devri, sama Amel, Tria dan juga Ririn, mungkin bisa untuk cerita saja seperti itu. Karena kan kita di sini sudah sama-sama berjanji ya untuk jaga rahasia kan. Jadi yang Salbia ceritakan di sini tenang aja, nggak bakal bocor sampai keluar seperti itu. Oke, jadi dan juga nanti ketika Ananda Salbia merasakan permasalahannya belum bisa terselesaikan, terus juga masih mengganjal permasalahan yang lain, bahkan Ananda yang lain juga nanti bisa untuk menghadap kepada Bapak. Kita akan melakukan tindak lanjut berupa konseling individual. Jadi bisa bercerita lebih intens lagi seperti itu. Oke, siap semuanya? Siap, Pak. Oke, jadi untuk permasalahan kita pada pagi hari ini itu mengenai pembahasan permasalahan dari Kak Salbia sudah cukup ceritanya? Salbia sudah cukup Pak, sudah oke. Oke. Teman-teman. Jadi alhamdulillah ya. Jadi tadi kita sudah melaksanakan konseling kelompok, sudah mendengarkan cerita-cerita dan juga kita sudah saling memberikan saran dan masukan kepada Kak Salbia. Bagaimana nih? Kita sebelum kita akhiri kita adakan kesan pesan seperti itu ya. Jadi dari mengikuti proses ini apa sih kesan dan pesan yang sudah kita dapatkan? Oke, kita mulai dari Kak Salbia dulu. Oke Bapak, kesan dan pesan dari Salbia sendiri, tentunya Salbia senang sekali bisa berbagi cerita ya, sudah membuat perasaan Salbia lega juga dari Bapak dan teman-teman, sarannya, masukannya, terus juga sudah mau menerima cerita Salbia, ya tentunya Salbia senang, lebih lega, terus juga merasa tidak dihakimi, terus juga merasa diterima gitu. Alhamdulillah Bapak, Salbia senang. Juga bertemu teman-teman. Oke, selanjutnya Ananda Devi gimana? Bapak, mungkin dari saja untuk Salbia dulu semangat karena memang tidak mudah untuk mengenal hal-hal yang baru karena mungkin menggunakan waktu yang benar-benar lama ya untuk nyaman untuk dengan teman-teman yang lain. Dan untuk Bapak juga terima kasih telah mengadakan sesi konseling kelompok ini karena ternyata sesi konseling kelompok ini ternyata seru ya Pak, bisa mengekspor seluruh masalah, cerita, berbagi-bagi gitu Pak. Terus untuk teman-teman juga terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke, selanjutnya Ananda Amel. Izin Bapak, kalau saya mengucapkan terima kasih juga dan juga semangat untuk Salbia, semoga kedepannya bisa jadi lebih baik dan bisa mendapatkan teman-teman yang baik juga. Dan untuk saya senang sekali bisa ada di ruangan ini untuk mengikuti konseling kelompok. Oke, baik. Ananda Lisa selanjutnya. Saya juga terima kasih kepada Bapak sudah mengadakan konseling kelompok ini dan juga teman-teman yang sudah berbagi cerita. Dan saya tuh merasa di sini tuh awalnya kan nggak tahu konseling kelompok apa, ternyata seru ikut konseling kelompok dan juga bisa membantu teman-teman dan juga punya teman-teman baru di sini. Pesannya sering-sering Pak. Oke, sering-sering lakukan konseling kelompok ya. Oke. Lanjut nih Ananda Tria. Baik Pak, terima kasih. Kegiatan hari ini sangat menyenangkan Pak, karena tadi tuh sempet kayak takut gitu Pak, mau ngapain, terus gimana, pokoknya seru rupanya. Terus lagi kesannya Gimana nih kesannya? Senang, Oh, iya. suka, atau Oke. gimana? dan kesannya Pak ya nanti kayaknya
dia juga bisa lebih terbuka lagi dengan temannya, kayak melakukan kegiatan kecil, masak bareng, terus nonton bareng dan cerita sebelum tidur gitu. Oke, siap. Mungkin Ananda Lili gimana? Kalau saya kurang lebih sama Pak seperti teman-teman, cuman saya belajar dari permasalahan yang Salbiah alami. Ternyata bercerita itu tidak seburuk itu, tetapi dari tanda kutip dengan orang-orang yang kita percayai. Karena saya juga orangnya susah untuk bercerita Pak. Oke, baik. Jadi semuanya sudah mempunyai pesan dan kesan masing-masing dari mengikuti proses konseling kelompok kita ini. Semoga yang sudah didapatkan dapat menjadi bahan kita untuk menjadi insan yang lebih